Hi guys, back with me Luciana dari Lucilin. Welcome back to my channel. Di video ini kali aku akan mengupdate kalian tentang situasi keadaan di Amerika dalam rangka coronavirus outbreak ini guys. Untuk kalian yang baru di channel aku, welcome to my channel. Aku YouTuber Asian American yang lahir di Indonesia dan besar di Amerika. Dan kalau kalian belum nonton video aku yang pertama kali tentang coronavirus, aku akan taruh videonya di sini dan aku juga akan taruh linknya di description box di bawah dan di komen aku di bawah. Kalian bisa nonton itu dulu. Itu videonya aku bikin minggu lalu tanggal 13 Maret. Nah, sekarang hari ini aku bikin video ini tanggal 17 Maret dan dalam beberapa hari ini sudah banyak perubahan. Nah, kalau kalian nonton video aku yang sebelumnya, aku ada bilang hari ini itu ada sekitar 1.200-an orang yang sudah dites positif kena coronavirus. Nah, sekarang tanggal 17 Maret ada lebih dari 40.000 orang di Amerika yang kena coronavirus, dan di California sendiri itu kasusnya naik jadi lebih dari 500 orang di California yang positif coronavirus. Sekarang tanggal 20 Maret yang kena coronavirus di Amerika itu sudah menyampai lebih dari 14.000 orang. 14.000 orang, guys. Jadi dari dalam 3 hari itu tuh naik 10.000 orang yang positif kena coronavirus, guys. Imagine that. State yang paling banyak orang yang kena coronavirus adalah state New York, guys. Di New York itu sekarang ada lebih dari 5.000 orang yang positif kena coronavirus. Terus habis itu baru state Washington. State Washington itu ada lebih dari 1.400 orang yang kena coronavirus. Dan terus yang ketiga tetap California, dan California sekarang yang kena coronavirus itu jumlahnya sudah naik jadi 1.000-an orang. Kayak 1.020 something like that. Ini kasus-kasus yang terlaporkan yang dites, oke, sama hospital-hospital, sama dokter-dokter. Nah, masalahnya di Amerika selama ini juga ada krisis kekurangan alat testing untuk coronavirus. Terus yang kedua juga soal testing, di Amerika itu nggak semua orang dites. Orang-orang yang dites itu cuma orang-orang yang kena gejala-gejala seperti gejala flu, gitu. Orang-orang yang seperti itu yang dites untuk lihat apa itu flu atau itu coronavirus. Kita yang nggak ada gejala kita nggak dites. Tapi seperti aku ada ngomongin di video sebelumnya, ada beberapa orang yang kena coronavirus tapi tidak menimbulkan gejala-gejala. Orang-orang yang punya gejala-gejala seperti flu itu disuruh diam di rumah, kecuali kalau emang sudah sampai sesak nafas. Nah, jadinya kemungkinan juga ada orang-orang yang punya gejala-gejala seperti itu tapi tidak ke rumah sakit, jadinya tidak ketes. Jadi poinnya aku, jumlah orang di Amerika yang kena coronavirus itu mungkin banget bisa lebih besar daripada jumlah yang dilaporkan. Kalian bisa lihat jumlah orang yang kena coronavirus itu melesat cepat banget kan. Nah, karena itu sekarang di daerah San Francisco dan daerah sekitarnya, pemerintah mengadakan peraturan yang namanya shelter in place. Jadi shelter in place itu basically kayak shutdown, tapi nggak sampai semuanya di shutdown. Jadi shelter in place itu artinya itu kita mesti tinggal di rumah, nggak boleh kemana-mana kecuali untuk aktivitas-aktivitas yang paling penting, seperti misalnya kita boleh keluar untuk beli makanan. Restoran-restoran masih buka, tapi mereka bukanya cuma untuk pick up, untuk take out atau untuk delivery. Jadi orang-orang nggak boleh lagi duduk makan di restoran, guys. Supermarket juga masih buka, rumah sakit masih buka, dokter-dokter masih buka, dan farmasi juga masih buka. Kita masih bisa keluar untuk beli bensin. Jadi gas station juga masih buka. Kita masih bisa keluar untuk olahraga, tapi olahraganya bukan di gym, guys. Karena gym itu termasuk toko-toko yang disuruh tutup sekarang. Jadi kita kalau mau olahraga itu kita mesti olahraga di
di luar gitu, di luar maksudnya kayak di jalanan atau di luar lah gitu, tapi bukan di gym. Dan sebenarnya orang-orang di Amerika, pemerintahan Amerika itu justru bilang kita mesti dalam sehari itu mesti ada sekali keluar untuk olahraga guys, karena pemerintah Amerika itu juga peduli sama mental health, kesehatan kejiwaannya para warga-warga Amerika. Karena orang itu didekep di rumah terus seharian untuk beberapa hari, itu tuh nggak bagus untuk mental health orang itu. Orang tuh bisa depresi, bisa stres karena di rumah terus nggak kena cahaya matahari gitu guys. Jadi pemerintah Amerika tuh memperbolehkan kita untuk keluar untuk olahraga, tapi kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang lain, itu kita mesti yang namanya social distancing. Jadi kita mesti jaga jarak sama manusia lain selama 1,8 meter atau 6 feet. Seperti aku bilang, gym-gym juga tutup, bioskop tutup, spa, salon-salon tutup. And again, itu kan semuanya kan termasuk nggak penting ya. Dan juga nggak boleh ada ngumpul-ngumpul yang lebih dari 10 orang. Nah, apa bedanya keadaan Amerika sekarang sama keadaan Amerika yang di video aku minggu lalu? Bedanya itu, kalau sekarang ini ada official aturan dari pemerintah Amerika di mana kita nggak boleh keluar dari rumah kecuali untuk makanan, obat-obatan, segala macam gitu ya guys. Sekarang ada official ordernya. Karena sekarang sudah ada official order dari pemerintah, kalau kita langgar kita didenda. Kalau sebelumnya kan karena nggak ada official order dari pemerintah, ya kita mau ke restoran, mau kemana aja kita terserah. Kalau gitu tadinya kan, waktu tanggal 17 Maret shutdown, shelter in place itu tuh cuma diterapkan di San Francisco Bay Area, di kota San Francisco dan sekitarnya. Sekarang shelter in place ini, shutdown ini sudah diterapkan di seluruh state California. Jadi bukan cuma San Francisco dan sekitarnya doang, seluruhnya. Jadi itu Los Angeles, San Diego, state New York, state Washington, Illinois, dan Massachusetts juga sudah menerapkan order shelter in place ini atau shutdown. For most of the US, untuk sebagian besar, hampir semuanya, jadi kita masih ada social distancing, which is seperti tadi aku bilang 6 feet atau 1,8 km. Even di tempat-tempat di grocery store, di pharmacy, itu yang tempat biasanya ngantri di kasir, itu tuh sekarang ada tape-nya guys. Ada kayak dikasih selotip berwarna, jadi selotip warna merah atau selotip warna kuning setiap 1,8 meter gitu. Jadi orang tuh tahu gitu 6 feet atau 1,8 meter itu jaraknya sebesar. Cuma guys, ini nih ya, seluruh Amerika ini sedang panik dan semuanya lagi di shutdown, lagi nggak kemana-mana. Cuma masih ada mahasiswa yang lagi liburan spring break di Florida. Kalau di sini kan orang Amerika tuh spring break itu kayak saatnya pesta-pesta, party-party gitu kan. Dan apalagi Florida itu kan emang anget gitu, jadinya banyak yang ke pantai gitu. Nah, anak-anak kuliahan ini di Florida, mereka tuh masih pesta-pesta guys di pantai. Tentunya itu nggak ada lagi yang namanya social distancing kalau seperti itu. Mereka tuh nggak peduli. Mereka di interview di berita, mereka bilang katanya, oh ya nggak, kalau misalnya kita kena coronavirus ya kita kena coronavirus aja, it's not gonna stop us from partying. Like what? Kayak mereka tuh kayak egois banget, nggak mikir bahwa kalau mereka kena coronavirus, kalaupun mereka nggak meninggal dari coronavirus karena mereka badannya masih sehat-sehat, masih muda-muda, mereka bisa menyebarkan ke orang lain yang mungkin badannya lebih lemah gitu, dan kemungkinan bisa meninggal dari coronavirus gitu. Mereka nggak kepikiran sampai situ guys. It's totally kayak selfish banget. So anyway, so there's kita yang kerjanya tuh kerja kantoran, itu kita masih nggak perlu khawatir karena kita tetap dibayar gaji. Cuma yang kasihan itu tuh orang-orang tuh yang kerjaannya tuh di toko-toko kecil, atau misalnya orang yang kayak hairstylist kerja di salon. Itu kan karena toko-toko kecil tutup atau salon-salonnya tutup kan, mereka jadi nggak ada penghasilan gitu kan. Pemerintah Amerika itu juga akan membantu warga-warganya dengan cara mengirimkan uang ke orang-orang di Amerika yang gajinya di bawah 75.000 dolar per tahun. Tapi kalau misalnya gaji kita itu di antara 75.000 sampai 99.000 dolar per tahun, kayaknya tetap akan dikirimin uang bantuan dari pemerintah, cuma lebih kecil. Kalau orang-orang yang gajinya itu di atas 99.000 dolar per tahun, itu nggak akan bisa dapat
uang bantuan dari pemerintah. Aku sama Juni kita juga main saham, well mostly Juni sih. Jadi kayak saving kita tuh ada dimasukin di saham-saham gitu ya. Dan itu saham-saham di Amerika tuh minggu ini itu tuh turun banyak banget. Saving kita, uang tabungan kita itu tuh sekarang ini tuh lagi down banget value-nya gara-gara kasus coronavirus ini. Cuma mudah-mudahan dalam a couple months, dalam 2 bulan itu akan naik lagi gitu. Amerika berencana untuk nge-cut interest rate supaya warga-warga Amerika tuh lebih gampang untuk pinjem duit. Terus juga aku mau ngomongin tentang masker. Orang kita yang sehat itu nggak perlu pakai masker. Itu bukan aku yang ngomong guys, itu orang-orang yang kerja di WHO yang ngomong. WHO itu tuh World Health Organization. Jadi ini organisasi kesehatan yang menduniai world gitu ya. Mereka yang bilang bahwa orang-orang yang sehat itu nggak perlu pakai masker karena orang-orang yang kerja di rumah sakit, orang-orang yang kerja sama pasien yang actually kena coronavirus, mereka lah yang paling risky untuk ketularan virusnya. Jadi mereka lah yang perlu pakai masker. Jadi orang-orang yang kerja di rumah sakit atau orang-orang yang kerja di ambulance gitu ya, atau kayak first aid, first responders gitu, itu mereka yang paling risky untuk kena. Jadi mereka yang perlu masker gitu guys. Itu pun maskernya itu masker yang tertentu guys. Kalau kita mau mencegah kena ketularan coronavirus, itu kita mesti pakai tipe masker yang N95, N95. Karena tipe-tipe masker yang lain kayak masker surgical, masker pakai kain, itu tuh nggak efektif sebenarnya untuk mencegah ketularan coronavirus karena bahannya beda. Aku pernah pakai N95 dan emang N95 itu bahannya itu premium, bahannya tuh kayak bahannya tuh bisa termasuk tebel gitu lah ya. Aku kurang tahu gimana bekerjanya sistemnya, tekniklinya. Cuma N95 itu bahannya itu beneran mencegah virus-virus atau asap kebakaran untuk masuk ke badan kita, ke hidung kita atau ke mulut kita guys. Jadi makanya kalau misalnya mau mencegah ketularan dari virus itu mestinya pakai N95 masker. Dan itu N95 masker itu tipe masker yang dipakai sama orang-orang yang kerja di rumah sakit, at least di Amerika ya. Aku nggak tahu kalau di Indonesia gimana. Cuma untuk pakai N95 masker itu tuh nggak segampang pakai masker biasa, karena N95 masker itu tuh mesti di fitting sama muka kita masing-masing supaya benar-benar kenceng gitu loh guys, supaya benar-benar kayak menutupi muka kita gitu. Nah terus juga kalau kita cuma pakai N95 masker doang, itu juga tetap kurang efektif untuk mencegah kena coronavirus. Pekerja-pekerja yang di rumah sakit itu tuh mereka nggak cuma pakai N95 masker doang guys. Selain itu mereka juga pakai eye shield, jadi kayak semacam kacamata yang nutupin matanya. Mereka pakai gown, pakai jubah rumah sakit, mereka pakai gloves. Biarpun kita pakai glove, pakai sarung tangan, itu kita tetap mesti cuci glove-nya, mesti gonta-ganti glove-nya sesering mungkin. Dan terus kita juga mesti tetap cuci tangan sebelum kita menyentuh badan kita, menyentuh kulit kita. Kalau misalnya kita pakai glove, kita megang sesuatu dan sesuatu itu ada coronavirusnya, terus kita langsung pegang muka kita. Biarpun kita pakai gloves gitu ya, kita tetap aja akan kena ketularan coronavirusnya karena coronavirusnya udah ada di glove kita, terus glove kita menyentuh muka kita gitu kan. Di seluruh dunia itu pekerja-pekerja rumah sakit itu lagi kekurangan masker ini. Pekerja-pekerja rumah sakit ini karena kekurangan masker sekarang ini tuh mereka lagi bikin maskernya sendiri pakai alat-alat apa aja yang ada di rumah sakit, mau itu kain kayak apalah gitu. I'm worried sih sebenarnya karena kan kita juga dikasih tahu bahwa masker yang efektif itu cuma masker N95. Jadi masker dari kain atau dari alat yang lain itu tuh nggak efektif dalam mencegah coronavirus guys. Pekerja-pekerja rumah sakit ini mereka kan yang di front line. Jadi kalau misalnya ada orang yang kena coronavirus atau kena sakit apapun, mereka yang mesti ngurusin orang itu. Nah kalau mereka yang sakit, mereka yang kena coronavirus, terus siapa yang akan ngurusin orang-orang awam yang sakit? Makanya kalau di Amerika
itu tuh pekerja-pekerja rumah sakit itu bener-bener dihargain banget, apalagi zaman-zaman seperti sekarang, karena mereka yang risking their lives untuk mencoba menyelamatkan orang-orang yang kena coronavirus, guys. Jadi makanya di Amerika kebanyakan orang tuh nggak pakai masker, nggak beli masker, karena kita mau pekerja-pekerja rumah sakit ini yang dapat maskernya gitu. Cuma dengan itu pun tetap masih kekurangan masker. Dan bukan cuma kekurangan masker, di rumah sakit Amerika itu tuh lagi krisis kekurangan alat-alat lainnya seperti alat ventilator. Jadi ventilator itu tuh adalah mesin yang membantu orang bernafas. Jadi pasien coronavirus yang sesak nafas itu tuh perlu mesin ventilator ini supaya mereka bisa terus bernafas gitu, guys. Dan mesin ventilator ini lagi kekurangan di rumah sakit di sini gitu. Dan tentunya perusahaan-perusahaan di Amerika itu juga lagi pada cari cara untuk membantu, apa itu dengan mengirimkan masker atau dengan mencoba bikin lebih banyak ventilator gitu untuk dikasih ke hospital-hospital, ke rumah sakit di Amerika gitu, guys. This is so sad. Terus testing kit yang tadi aku juga bilang, testing kit itu juga kekurangan. Pemerintah Amerika juga sebenarnya sudah kirim lebih banyak testing kit, cuma tetap aja kurang, guys. Kayak perusahaan-perusahaan manufacturing di Amerika itu lagi mencoba bikin lebih banyak testing kit juga. Salah satu perusahaan yang tempat aku kerja waktu aku di Chicago itu namanya Abbott Laboratory, dan Abbott Laboratory ini emang dia manufacturing company untuk produk-produk kesehatan. Abbott ini bikin alat-alat tes untuk coronavirus, dan kemarin alat-alat ini yang mereka bikin ini baru di-approve sama US FDA, US Food and Drug Administration. Jadi kalau di Amerika, kalau bikin produk-produk makanan dan produk-produk obat-obatan, mesti melewati approvalnya Food and Drug Administration ini, which is branchnya pemerintah Amerika yang emang ngurus safety, keamanan produk-produk makanan dan produk-produk obatan. Aku terus juga tahu ada gosip-gosip di luar di Indonesia tentang Amerika sudah menemukan obat atau vaksin untuk coronavirus, and that is false. Emang Presiden Trump ini lagi mendesak Food and Drug Administration ini untuk cepetan meng-approve 2 obat untuk menyembuhi coronavirus. Cuma masalahnya, kedua obat-obatan ini belum benar-benar dites apa benar kedua obat ini aman kalau dikasih ke orang-orang yang kena coronavirus. Benar kedua obat ini akan benar bisa menyembuhkan orang-orang yang kena coronavirus. Itu semuanya tesnya itu masih belum konklusif, guys. Masih belum ada hasilnya gitu. Makanya FDA ini masih belum meng-approve kedua obat ini karena masih belum terbukti, belum benar-benar terbukti gitu. Amerika itu masih ngetes, pokoknya masih mencari obat yang bisa menyembuhkan coronavirus. Kalau Amerika sudah menemukan obat untuk coronavirus, tentunya aku akan kasih tahu kalian, aku akan bikin update video lagi mungkin. So yeah, but so far selama ini masih belum ada. Yeah, thank you guys for watching. Stay healthy and happy, and I will see you guys in the next video. Bye guys.